luruskan niat. Lalu luruskan niat supaya kalian, para anak-anak yang akan mengabdi, kamu tidak tergerus, kamu tidak ditarik-tarik oleh godaan dunia ini. Nah, ada yang berpendapat bahwasanya kalau keluar kita akan maju. Kalau keluar, kita bisa keluar negeri. Kita bisa fokus kepada kuliah, kita bisa fokus kepada karir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Haromen Podcast, berbicara baik, benar, dan bermanfaat. Baik, pada episode kali ini kita akan membahas tentang lika-liku pengabdian. Bersama saya tentunya Zurion Toyibi, yang akan ditemani oleh narasumber kita yang sudah mengabdi selama 10 tahun. Penasaran? 10 tahun ini ngapain aja? Yuk, kita langsung tanya sama narasumbernya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana, Ustaz? Sehat kan? Alhamdulillah sehat dan masih bisa beraktivitas baik di masa aktif maupun di masa liburan. Wah, Ustaz, antum ini adalah sosok yang sangat-sangat kita pandang sebagai pengabdi muda tentunya. Nah, coba spill sedikit, Ustaz, nama, tempat tanggal lahir sampai kepada riwayat pendidikan antum, Ustaz. Nama saya Zulbasor. Tanggal lahir ada 2 versi. Kalau versi catatan formal negara 30 April 1994. Kalau secara natural 30 September 1994. Kemudian riwayat pendidikan dari SDN 1 Tanah Beak, dilanjutkan ke Pondok Nurul Haromain sampai tingkat MTS, kemudian dilanjutkan ke Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, kemudian pendidikan tinggi dilanjutkan ke Universitas Darussalam Gontor sampai lulus pada tahun 2018 dan saat ini masih menempuh pendidikan di Istanbul Sabahattin Zaim University di Turki. Ustaz, antum melanjutkan kuliah atau langsung mengabdi setelah lulus dari Gontor? Keduanya bersamaan. Mengabdi sekalian kuliah. Itu ada sistem begitu. Saya rasa kayaknya harus ngabdi, harus kuliah. Bagaimana? Di kami di Gontor ada 3 tugas yang harus dilakukan oleh para guru. Pertama, mengajar. Kedua, belajar. Ketiga, membantu pondok. Jadi pertama mengajar, jadi ustadz wajib. Kedua, belajar, harus juga masuk kuliah. Itu wajib, diwajibkan. Maka malah wajib. Harus mengajar, harus juga masuk ke perguruan tinggi. Menarik nih, Sob. Kemudian niatan untuk mengabdi itu apakah dari diri sendiri atau memang sebagai kewajiban? Sejujurnya di awal-awal itu adalah untuk melaksanakan kewajiban. Karena di Pondok Modern Darussalam Gontor setiap siswa itu lulus, dia diwajibkan untuk mengabdi. Ya, entah itu mengabdi di kampus Gontor sendiri, atau entah itu dia mengabdi di pondok-pondok lain, disebar ke pondok-pondok alumni misalnya, atau dia mungkin mengabdi bebas di mana dia rasa dia bisa mengabdi, di sana dia mengabdi. Kebetulan waktu itu saya terpilih untuk mengabdi di salah satu kampus dari Pondok Modern Darussalam Gontor yang berada di Magelang, Jawa Tengah. Jadi pertama motivasinya ya hanya melaksanakan kewajiban saja selama setahun. Menarik sekali untuk dibahas nih, Ustaz. Mengabdi ini dari angkatan antum sendiri nih, Ustaz. Antum berapa orang yang lulus kemudian mengabdi? Saya kurang ingat juga berapa ini jumlah yang mengabdi. Yang seingat saya dulu, teman saya mengabdi karena baru pertama kali, itu sejumlah 71 orang. Spill angkatan antum, Ustaz. Angkatan antum angkatan berapa tuh? Nama angkatannya? Pada waktu itu angkatannya lulus pada tahun 2013 dan Bapak Kiai memberikan nama Dynamic Generation. Dynamic Generation. Itu ada makna tersirat nggak? Jadi di setiap nama angkatan di Pondok Modern Darussalam Gontor itu selalu ada makna.
Kalau pada masa saya itu namanya dynamic, ya dinamis. Jadi kami diharapkan untuk menjadi orang yang dinamis. Dinamis artinya bergerak, menggerakkan, bukan malah menjadi orang yang pasif, jumud, tidak memberikan apa-apa. Seperti kata-kata beliau, wujuduhu ka'adamihi. Dia ada tidak adanya sama saja. Kami diharapkan tidak menjadi orang seperti itu. Orang yang bergerak, menggerakkan, memberikan manfaat, khairun nasi anfa'uhum linnas. Saat motivasi apa sih sebenarnya? Mohon maaf, apa yang harus dipersiapkan sebagai santri ini yang mau mengabdi? Apa yang harus dipersiapkan untuk mengabdi? Yang paling utama adalah niat. Kalau materi tidak terlalu perlu dipersiapkan karena pondok sendiri sudah banyak fasilitas. Yang diperlukan itu adalah niat, karena nanti tengah-tengah perjalanan itu akan banyak tantangan, akan banyak sesuatu yang menggeret kita untuk keluar, dan banyak yang membuat kita itu untuk mempertanyakan apakah keputusan saya untuk mengabdi ini benar atau tidak. Kalau niatnya sudah baik, niatnya sudah bagus, niatnya sudah lurus, nah hal-hal seperti yang tadi, hal-hal negatif bisa ditepis. Tidak kalau niatnya tidak lurus, maka pengabdiannya pun bisa jadi nanti tidak lurus juga. Ustaz, supaya lebih santai nih, bagaimana kalau kita ngopi? Boleh. Lagi kalau ditemenin sama Haramain Bakery roti. Kalau tren anak sekarang biasanya setelah tutorial, itu pandangan kita kayaknya menarik juga, Ustaz. Menarik. Pandangan antum gimana? Ya itulah budaya modern, kita kurang ngerti juga karena beda generasi, beda sense of humornya beda. Betul. Jadi sulit dipahami juga. Tiba-tiba liburan kemarin ngopi, semua yang ngopi tuh satu. Wah ternyata ya. Anda kaget Ustaz, baru lihat. Tapi cukup saja Ustaz. Baik, selanjutnya Ustaz, dari pengabdian Anda. Pasti banyak sekali masalah atau hambatan yang Anda lalui. Apalagi 10 tahun, benar nggak Ustaz? Tentu saja. Ada banyak masalah baik dari dalam maupun dari luar. Masalah dari dalam adalah yang tadi sudah kita singgung tadi. Kalau niatnya tidak lurus, ya, perjalanannya pun nanti akan tidak lurus juga, itu kan tergoncang. Karena akan banyak godaan. Nanti akan dipertanyakan dari diri sendiri nih ya. Di dalam diri sendiri akan muncul pertanyaan, ini benar apa tidak nih saya ngambil keputusan untuk mengabdi? Maka saya ketinggalan dengan teman-teman saya yang di luar yang sudah pada keluar negeri, sedangkan saya masih di sini. Itu dari internal. Nah, kemudian dari eksternal yang dari luar, ini tentu saja dengan yang terjadi di pondok. Seringkali skill kita itu ya bisa kita jujur saja nih. Terus terang saja skill kita itu karena sebab lulusan tingkat MA, tingkat SMA, skill kita segitu. Tapi kita dituntut untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang menuntut profesionalisme yang tinggi. Seperti pembukuan yang di bendahara itu belum mencatat keuangan setiap hari, tidak boleh salah. Yang di unit-unit usaha dia harus mencatat juga pemasukan berapa. Salah sedikit, laporan salah. Pemasukan pondok catatannya itu akan negatif, minus. Belum lagi yang di pengasuhan, mengurus ribuan orang anaknya. Nah, anaknya orang diurus dengan hanya beberapa orang saja. Menuntut profesionalisme yang tinggi. Nah, dari eksternal. Belum lagi masalah-masalah sosial mungkin antara junior dengan senior, mungkin kadang-kadang ada berbeda pendapat, mungkin ada perbedaan pandangan. Ini sudah biasa. Jadi solusinya nih, kan ada internal, ada eksternal. Kalau internal, ya lagi-lagi sudah disinggung tadi, itu niatnya diluruskan.
Tapi kalau niatnya itu sudah tidak lurus, maka akan gampang tergoda oleh hal-hal negatif. Itu akan putus pengabdiannya di tengah-tengah. Apalagi mohon maaf ini masalah-masalah relationship, apa itu bahasa kerennya apa ini, masalah-masalah romance itu kadang-kadang menjadi hal yang negatif yang membuat orang putus pengabdian di tengah jalan. Sangat disayangkan sekali. Yang pertama, yang internal niatnya harus kuat. Kemudian yang eksternal, yaitu bahwasanya sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keberuntunganmu. Sadari, insaf itu artinya sadar. Kita harus sadar bahwasanya itu kita kurang dan kita terus belajar. Skill kita yang memang kurang, tapi kita terus belajar. Buktinya banyak ustadz-ustadz kita di sini, setelah dia mengabdi, jadi punya skill. Yang dulunya tidak punya skill apa-apa, dari dia pegang obeng, kemudian belajar di bengkel, ini sekarang bisa servis mobil, servis AC, servis kulkas. Dari yang dia dulu tidak tahu mana itu tombol shutter kamera, mana untuk apa itu mana buat gelap, mana buat nerangin di kamera itu. Dari dia megang kamera kemudian belajar, akhirnya dia ahli, bahkan bisa jadi kameramen. Kameramen kita sekarang ini dari ustadz kita sendiri, ya, jangan salah. Ustadz, mohon maaf nih, kira-kira manfaat yang bisa didapat nih dari pengabdian sebenarnya apa? Kalau tanya saya manfaatnya apa, maka seperti tidak tepat. Kalau nanya saya, nanya itu kepada orang yang mengabdi. Setiap pengabdian itu akan mendapatkan manfaatnya sendiri-sendiri. Kalau saya pribadi, manfaat yang saya dapatkan adalah karena saya sering berada di unit usaha, saya mendapatkan manfaat bagaimana membuat laporan keuangan yang standar korporasi-korporasi profesional. Bagaimana cara memanagenya juga. Mungkin bagi ustadz-ustadz yang lain, dia ditempatkan di pengasuhan, dia bisa mendapatkan manfaat bagaimana cara memanage ribuan orang, kegiatannya bagaimana supaya teratur. Yang di bagian KMI atau kalau di luar ini tata usaha sekolah namanya ya, itu belajar bagaimana memanage guru-guru dan anak-anak, murid-murid, kegiatannya supaya tidak tabrakan, kemudian jadwal-jadwalnya gimana supaya tidak kosong, bagaimana supaya tertib ketika kegiatan belajar mengajar bagaimana. Jadi ya kalau Anda ini menanyakan manfaatnya apa, ya tidak bisa dihitung. Setiap orang akan mendapatkan manfaat khusus, manfaat spesifik di mana dia bergerak, di sana dia mendapatkan sesuatu yang spesifik untuk dirinya juga. Kalau bahasa pesantrennya, inna fil harokati barokatan. Di mana ada pergerakan, di sana ada berkah. Di mana dia bergerak, sektor mana dia bergerak, maka dia akan mendapatkan berkah dan mendapatkan hadiah dan mendapatkan skill yang sesuai dengan pergerakannya dia. Hal yang paling berkesan saat pengabdian apa sih? Paling berkesan itu tentunya adalah petuah-petuah dari para bapak kiai kami. Jadi setiap hari Kamis siang kami kumpul, kami mendapatkan petuah-petuah, wisdom dari para bapak kiai kami. Sebenarnya tidak terlalu formal amat. Jika bapak kiai kami itu memulai, tidak melulu yang dibahas itu adalah masalah bagaimana memanage pondok, bagaimana trouble atau masalah-masalah kegiatan-kegiatan yang ada di dalam pondok. Bapak kiai kami itu free di setiap Kamisan, ya apa yang kira-kira itu bisa menjadi hikmah, sesuatu yang bisa dijadikan pelajaran, ya beliau ngomong saja. Jadi tidak mesti tentang pondok, tidak mesti tentang hal-hal pendidikan. Jadi apa yang beliau kira
itu bisa memberikan pelajaran bagi kita, ya beliau sampaikan ketika waktu itu. Bahkan ini kawan-kawan kami yang di luar karena kangen dengan petuah-petuah Bapak Kiai sampai minta ke grup-grup WA, grup-grup WhatsApp, sampai minta, nih apa nih petuah dari Kiai hari Kamis ini. Itu pernah terjadi seperti itu. Kemudian ya kami share keluar, ya, tapi kemudian oleh sekretaris pimpinan kami diberikan peringatan bahwasanya itu adalah untuk konsumsi orang dalam saja, tidak usah disebar-sebar. Jadi ini secara tidak langsung ini memberikan sesuatu yang eksklusif, hanya untuk orang-orang yang mengabdi, yang mendapat struman langsung dari Bapak Kiai. Ini sangat berkesan dan banyak sekali quotes ya bahasanya, perkataan-perkataan yang berbobot gitu yang didapatkan ketika Bapak Kiai kami ini berbicara. Seperti misalnya contohnya salah satunya ini, very good, very fine, nggak mau ikut cari yang lain. Ini jadi ketika itu banyak yang mempertanyakan pondok Gontor itu kan kurikulumnya beda, jadi banyak yang mengkritik, tidak setuju kok seperti ini, kok materinya seperti ini. Maka Bapak Kiai kami itu mengatakan very good, very fine, nggak mau ikut cari yang lain. Jadi ini ya, pondok itu independen, dia tahu apa yang terbaik untuk murid-muridnya. Itulah salah satu yang berkesan. Hal apa yang paling seru selama pengabdian antum? Paling seru, kalau kita pakai konteks umum, seru kayak gimana kan luas. Mungkin seru ketika liburan kah, seru ketika traveling kah, seru ketika acara apakah. Karena sekarang konteks kita adalah pengabdian, maka ini adalah keseruan pengabdian. Pasti yang seru sesuatu yang seru dan sesuatu yang unik juga kalau ini menurut saya. Jadi setiap pengabdian, khususnya di pengabdian masa-masa akhir, kita tuh harus membimbing anak-anak murid kami, membimbing mereka dalam misalnya drama arena, dalam acara panggung gembira yang modalnya ratusan juta, tidak main-main. Kami harus membimbing mereka. Kami ditempatkan posisi sebagai musyrif. Musyrif itu bahasa Indonesianya sebagai penanggung jawab, pembimbing, supervisor. Kami ditugaskan untuk membimbing anak-anak kami di acara-acara besar tersebut. Nah, ini hal yang unik, hal yang lucu. Nah, jadi di setiap acara kami itu selalu adu argumen, kami para musyrif, adu pendapat. Kami selalu berantem itu, ini mana yang terbaik ini ide saya ini paling bagus, kayak gitulah kesannya seperti itu. Nah, tidak, yang bagus tuh kayak gini. Oh, itu berantem terus sampai 3 hari sebelum hari H itu masih pada adu argumen. Tapi uniknya ketika sudah 2H-2 itu sudah tidak ada lagi argumen, semuanya kerja, semuanya melakukan yang mereka bisa, dan akhirnya acaranya pun bagus juga. Padahal sebelum-sebelumnya itu pada berantem, tapi pada hari H hasilnya tetap bagus. Jadi ini pengalaman yang unik lah. Jadi adu pendapat kami tidak menghasilkan sesuatu yang negatif, gitu. Malah pada akhirnya kami bisa berbaur, kami bisa berembuk, kami bisa melebur menjadi satu, kemudian fokus kepada tujuan yang utama. Akhirnya acara kami pun menjadi baik. Ini saya sayangkan juga. Ya, kita berantem aja hasilnya bisa baik. Gimana kalau kita dari awalnya tuh bisa hasilnya bisa lebih excellent lagi. Ini mohon maaf ya deh generasi saya. Yang saya lihat ini generasi kita ini, generasi milenial ini skillnya banyak tapi buat dirinya sendiri. Itu sih yang saya lihat ya, mungkin tidak sepenuhnya, tapi yang saya lihat terjadi pada kawan-kawan saya seperti itu. Ustaz,
motivasi apa yang harus kita tanamkan pada calon pengabdi kita? Pada para calon pengabdi tentu saja yang sudah dari tadi kita sebutkan, luruskan niat. Lalu luruskan niat supaya kalian para anak-anak yang akan mengabdi, kamu tidak tergerus, kamu tidak ditarik-tarik oleh godaan dunia ini. Nah, ada yang berpendapat bahwasanya kalau keluar kita akan maju. Kalau keluar kita bisa keluar negeri, kita bisa fokus kepada kuliah, kita bisa fokus kepada karir. Sebenarnya tidak juga. Kita di dalam dilatih untuk, pada kalian yang mengabdi, kalian dilatih untuk membuat waktu kalian itu waktu kalian berkualitas. Waktu bisa banyak tapi berkualitas. Nah, bagi para pengabdi diajarkan supaya waktunya itu semuanya berkualitas. Banyak pengabdi kita di sini, walaupun mereka rangkap mengajar, kemudian sorenya kuliah, kemudian malamnya membantu pondok, semuanya selesai, semuanya beres. Artinya kualitas waktunya bagus. Nah, itu karena niatnya sudah bagus untuk membantu pondok lillahi ta'ala. Istirahatnya kapan? Ar-rohatu fil jannah. Nanti istirahatnya di surga. Saat motivasi untuk mereka yang tidak mengabdi, kira-kira. Bagi yang tidak mengabdi, ini bukan sesuatu yang salah ya, walaupun ini kita konteksnya bicarakan pengabdian, bukan berarti tidak mengabdi itu sesuatu yang salah, tidak. Bukan. Justru bagi mereka yang tidak ingin mengabdi karena memiliki tujuan, memiliki objektif yang lebih spesifik lagi, ini sudah sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan, itu saya kira tidak mengapa ya. Jadi kalau ada cita-cita yang ingin dikejar, silahkan. Kadang-kadang saya katakan kepada murid-murid kita yang ingin fokus kuliah, oke, silahkan kamu fokus kuliah, tapi kuliahmu itu harus 200%. Serius 200%, tidak cuma 100%. 200% karena kamu tidak mengabdi. Kamu tidak ada urusan lain-lain, kamu bisa fokus kuliah. Maka kuliahmu harus 200%. Menarik, Sat. Tapi sayangnya nih, waktu kita terbatas untuk bahas tentang pengabdian karena cakupannya terlalu luas. Ya, ini sebenarnya ya 1/10 dari apa yang seharusnya disampaikan ya, tapi oke lah, karena berbagai keterbatasan kita serahkan kepada tim saja lah. Baik teman-teman semua, jadi kesimpulan dari lika-liku pengabdian yang kita bahas dari tadi, menurut pribadi, jadi pengabdian bukan mempersempit atau membuat Anda tertinggal dalam pendidikan atau dalam skill hal apapun. Justru pengabdian akan menambah wawasan, menambah skill, menambah seluruh apa yang ada di dalam diri pengabdi itu sendiri. Gitu, Sat, kira-kira. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber terutama yang sudah berkesempatan hadir. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh kru yang sudah mensupport semua podcast ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada audiens Haromen Podcast, berbicara yang baik, benar, dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.